Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jikna ilman warjukna fahman. Ayuhal ihwah, apa kabar antum dan antumna semua? Saya mendoakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam setiap urusannya dan diberkahi dalam setiap waktu dan usianya. Dan saya juga mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan waktu untuk terus belajar dan mempelajari salah satu dari cabang-cabang ilmu agama seperti ini, yakni tahsinul Quran ya. Saya mendoakan juga untuk kita yang sedang bergabung kali ini, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal jariah bagi kita hingga kita nantinya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan orang-orang dari keluarga kita yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih terus belajar ya tentang tahsinul Quran. Pada kesempatan ini kita belajar mengenal kesempurnaan harokat, dalil, dan kaidahnya. Nah, pada video sebelumnya ya, pada pelajarannya sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah fathah ini, bagaimana untuk dapat hasil yang sempurna dari penyebutan harokat fathah. Nah, untuk selanjutnya pada video kesempatan belajar kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni mengenal harokat kasroh ya. Harokat kasroh. Kalau di bahasa Indonesia, harokat kasroh ini disebut dengan baris bawah ya. Inilah baris bawahnya, saudaraku ya, ihwah. Dan kalau yang sebelumnya baris atas, sekarang adalah baris bawah. Nah, untuk baris bawah ini mengeluarkan bunyi vokal I. Mengeluarkan bunyi vokal I. Misalkan kita kasih contoh hurufnya alif ya. Apabila kita berikan harokat bawah, maka bunyinya menjadi I. Bagaimana kalau ba? Ba ya kan? Ba. Kalau kita berikan harokat bawah, maka bunyinya menjadi bi. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga ta, sa, dan selanjutnya ya. Apabila ta, dia menjadi ti. Apabila sa, dia menjadi si. Nah, seterusnya ya, insya Allah. Jadi bagaimana kaidah selanjutnya ya untuk mendapatkan hasil yang sempurna? Pengucapan pengucapan harokat secara sempurna. Nah, berkata salah satu ulama tajwid ya, yang bernama Al-Imam At-Taibi. Beliau rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, dan setiap yang berharokat dhammah maka tidaklah akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Sedangkan yang berharokat kasroh dengan menurunkan rahang bawah niscaya akan sempurna. Adapun yang berharokat fathah maka dengan membuka mulut, maka fahamilah kaidah-kaidah ini. Nah, itulah kaidahnya saudaraku semua. Jadi, apa sih tujuannya kok ini perlu saya sampaikan, perlu kita pelajari ya? Tentunya tujuan kita belajar mengenal harokat dan kaidah-kaidah ini untuk menyempurnakan bunyi ya. Bunyi seperti yang kita contohkan tadi, agar suaranya itu tidak samar. Sekali lagi, agar tidak samar, karena ini berkaitan dengan lisan ya. Lisan ini tempat keluarnya huruf tadi nih ya. Itu supaya tidak bunyinya itu samar. Untuk itu bagi kita yang
sedang mau belajar tahsin Quran atau memulai belajar, maka jangan malas ya untuk menggerakkan bibirnya. Apabila memang dia bunyinya fathah, maka buka mulutnya. Dan apabila bunyinya kasroh, maka turunkan rahangnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kaidah sempurnaannya tersebut? Ikhwati fillah, kita lanjutkan ya. Ini yang perlu saudaraku fahami semua dan perhatikan ya. Untuk mendapatkan kaidah kasroh ini ya, untuk mendapatkan kesempurnaan harokat kasroh ini, kita harus menurunkan rahang bawah ya, menurunkan rahang bawah seukuran bunyi huruf ya, ya. Turunkan rahangnya seukuran bunyi penyebutan huruf ya. Coba saudaraku bisa dilatih sekarang nih. Ya, ya. Mau di jalan, mau sedang bekerja, ataupun yang sedang belajar, sambil berlatih kita ucapkan ya, 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 ya. Nah, kira-kira seukuran itulah ya, seukuran yang sesuai tadi ya. Jangan malas ya, ikhwati fillah. Tidak mengapa apabila turunnya agak dilebihkan sedikit ya. Nanti seiring berjalannya waktu, seringnya kita latihan, maka bunyinya akan semakin halus dan akan semakin baik. Karena kalau sudah bagus, itu insya Allah tanpa kita menggunakan nada-nada irama-irama, bacaan kita akan halus. Apalagi dalam keadaan membaca surat-surat panjang ya. Insya Allah kalau tajwid kita sudah bagus, harokat kita sudah sempurna, insya Allah itu sudah memenuhi kaidah dan bacaannya pun sudah bagus. Tidak perlu meliuk-liuk ya. Insya Allah ya, bismillah. Nah, kita sudah menjelaskan tadi contohnya, kemudian juga kaidah-kaidahnya ya. Semoga tentunya pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua yang memang sedang ingin belajar dan mempelajari tahsinul Quran ya. Tentunya ada 2 pahala bagi kita yang ingin terus belajar, ikhwati fillah. Dan ada juga dosa apabila kita memang tidak mau untuk belajar tahsinul Quran ya. Apabila kita sedang belajar, kita salah baca, itu ada 2 pahala. Ya, ini pahala kita belajar, yang kedua ya pahala kita berlatih ini ya, istilahnya ya, ikhwati fillah. Mungkin untuk keutamaan kita bisa cek di asatid yang lebih berkompeten lah yang bisa menjelaskan hal ini. Nah, di sini kita fokus pada pelajaran kita ini saja. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudaraku semua dapat mengerti dan paham, hingga insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya, yakni mengenal harokat dhammah ya, mengenal harokat dhammah, sampai nanti kita akan membaca huruf-huruf yang bersambung dan mengenal huruf hijaiyah. Insya Allah kita akan teruskan sampai ke jenjang tahap belajar Al-Quran ya. Mudah-mudahan untuk itu saudaraku semua, apabila video ini bermanfaat bagi antum dan memberikan ilmu, maka sebarkan ke orang-orang yang kita cintai ya, agar kita semua bisa terus belajar tahsin Quran ini dan kita memberantas buta huruf Al-Quran ya. Kita berantas buta huruf Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini dicatat Allah, diganjar Allah dengan pahala yang besar. Nah, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau hal-hal yang kurang jelas, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.